Trees in Heaven ya, Eric Clapton. If I saw you in heaven. Hujan nih Beng. Hujan Beng, iya. Selamat malam untuk yang ada di mana-mana. Malah. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan ibaratnya masih trial Beng. Oh, okay. Iya. Pokoknya ini adalah edisi perdana di Pocica. Pocica. Apa itu Pocica? Pocica itu adalah podcast informasi canda aja. Canda aja. Nah, jadi semua yang ada di Pocica itu semuanya 100% bercanda gitu loh. Bercanda aja. Tapi bener. Ngomong ngalur ngidul lah. Tapi yang jelas walaupun bercanda tapi obrolannya benar gitu ya. Iya, harus bener. Kalau nggak bener Ya apa gimana ya? Nggak bener ya percuma aja lah. Iya kan. Nah, Ini jadi apa kalau kita ngobrol Pocica banyak yang mau disampaikan sebenarnya, Beng. Iya kan? Oh iya, ini Pocica ini juga ada nanti di channel YouTube Pocica Bengkulu sama di anchor.fm/Niko Boza Ferdinand. Nah, itu. Ferdinand ujungnya pakai D. Ferdinand pakai D, nama. Iya. Itu supaya apa itu? Hah? Apa itu Anchor? Anchor itu channel podcast. Oh, channel podcast. Jadi kalau misalkan channel podcast. teman-teman yang mau nonton terus kesulitan nyari bisa di YouTube atau di Anchor Channel tadi. podcast, iya di Anchor tadi. Okay. Kan kalau sekarang kan kebanyakan kan orang main podcastan ke video. Iya, benar. Nah, tapi kalau untuk Pocica kemarin saya berpikir ini kalau kita main di kayak orang-orang Amerika gitu, mainnya di bener-bener channel podcastnya keren kayaknya kan. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita bikin ini anggaplah ini podcast trial lah ya kan. Jadi intinya itu adalah itu suara apa ya? Suara apa tuh? Suara. Ya kita jadi ini Beng. Jadi ini studio Kalula. Kalula itu studio, Kalula Studio itu memang ada gerbang. Oh iya benar. Gerbang khusus ya. Iya, cemetery gates gitu loh. Iya kan, tapi sebenarnya ruko sebenarnya. Sebenarnya ruko ya. Cemetery gates. Ini kalau hujan gimana besok saya ke Curup ya? Besok ke Curup, Beng, cari job. Kondisi PPKM kayak gini nih susah. Ya, gimana lagi Bang? Karena PPKM itu juga kita dibikin apa ya? Kan untuk kebaikan masyarakat. Benar, tapi kadang permasalahannya itu adalah PPKM itu ya seperti yang Presiden pernah bilang, kadang dari atas udah bener, Beng. Atas bener, ke bawah. Mau dibilang miskoordinasi enggak juga, ya kan? Cuman ya gimana ya? Kemarin si Ame posting di status WA, Pasar Baru kondisi PPKM, sepi, kayak daerah mati. Nah sebenarnya kalau PPKM ya seperti itu gitu loh. Tapi kadang kita lihat PPKM, crowd orang masih ada, itu kan. Ya, terus kalau misalnya pengen di stop semuanya Bang sulit juga kan karena kalau ini kan PPKM kan lockdown kan. Iya. Hanya apa ya? Apa sih panjang PPKM? PPKM tuh kepanjangannya adalah PPKM, itu panjang sudah, iya kan. Nah jadi pria-pria kesepian. Iya, nggak tahu PPKM ini ya mungkin ya mau di negara juga kalau mau lockdown nggak bisa bayar per kepala kali, iya kan. Kalau kondisi keuangan negara kita ada berlebih sama kayak Thailand, satu kepala keluarga dikasih 2 juta untuk selama 3 bulan kan enak kan, kondisi sekarang beda, kita kan beda itu. Jadi apa nih kalau misalnya kita PPKM kayak ini upayanya seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang bekerja swasta seperti kita ini menurut pekerja swasta itu ya kalau saya kan IO. Iya kan. Kemarin sih juga bingung. Ini kondisi PPKM saya mau bergerak nggak bisa. Semua lockdown. Event stop. Nah kemarin sempat ngobrol sama teman juga di dalam bisnis yang sama. Mau bikin usaha bisnis yang berhubungan dengan coronavirus atau pandemi. Iya kan. Oke, kita sudah ngadep ke instansi pemerintah yang berhubungan dengan pandemi. Udah deal, udah masukin penawaran, tapi ada masalah, Beng. Masalahnya buat saya itu, saya serba salah gitu loh. Sebagai orang Bengkulu, kalau saya mendoakan bisnis ini berjalan, saya berdosa. Kalau saya nggak berdoa, saya nggak makan. Itu bisnis peti mati, Beng. Iya benar. Tuh, bisnis peti mati.
Peti Iya. mati Untuk pasien COVID. oh peti mati beneran bukan Peti mati beneran cuman- untuk pasien COVID yang putih itu. Oh berarti secara nggak langsung eh, keuntungan abang itu berdasarkan jumlah Orang mati. kematian. Nah makanya saya bilang tadi, saya mau doanya bingung. Oh, Ya Allah. mendoakan kematian orang salah. Iya, ya Tapi Allah. orang saya nggak mi- mati-mati Nah salah iya itu juga makanya. Astagfirullahaladzim. Jadi Benar-benar. begitu saya mau habis sholat mau doa, saya bingung gitu loh. Iya kan. Jadi sebelum doa saya mikir dulu, ini saya doa nih salah nggak ya? Ya Allah tolong berikanlah petunjuk agar rezeki saya di bisnis peti mati ini bisa berjalan lancar dan sukses. Iya kan. Artinya kalau sukses Berarti banyak yang orang mati banyak. Saya ngedoain orang mati kan dosa juga. Iya benar. Tapi kalau saya nggak doa, ya nggak laku peti matinya gitu loh. Jadi sampai selama ini gimana perkembangannya itu? Belum ada yang mati bang yang order belum ada gitu loh. Itu ya Belum ada yang order. belum ada yang order nih, makanya bingung. Terus berpikir lagi kan, wah kalau peti mati bisnisnya nggak jalan, saya mau bikin EO khusus kematian bang. Gimana? Hah? Gimana ceritanya tuh? Nah jadi kalau sama dengan bisnis EO itu sama, ya kan? EO untuk yang event-event biasa, ini EO kematian. Jadi yang saya tawarkan ke klien itu beda dengan yang sudah ditawarkan yang sebelum-sebelum. Kalau jadi saya di EO itu ada live streaming untuk sakratul maut, Bang. Oh? Ada, iya. Jadi proses sakratul maut itu kita live streaming dengan vMix, dengan full kamera gitu loh. Jadi pada saat malaikat mencabut nyawa kita bisa lihat. Itu pakai loh. kamera Live. infrared gitu Iya, ya, pakai dengan kamera apa yang ya bisa multicam gitu kan. Ame paham itu. Iya kan? Jadi nanti kita ngundang partisipan via Zoom. Kita kasih link Zoom-nya untuk yang kepengen melihat prosesi sakratul maut untuk klien kita silakan bisa gitu. Iya kan? Nah, terus tim yang ada di EO kematian saya juga itu ada timnya kayak IO tuh ada. Iya kan? itu yang Ada state manajernya ada. buat apa statement Ada, itu bisa dipakai pada saat prosesi malaikat maut menjemput orang yang meninggal. Kalau biasanya kan jemput tek, sebut. Ini enggak, kita atur. Pak malaikat kalau mau menjemput hitung countdown dulu ya. 3, 2, 1, tek. Kita kasih bumper, Bang. Kita kasih desain grafis kan. Gitu. Pas ekspresi orang yang meninggalnya itu yang mau sakratul maut. Kalau ekspresinya nggak dapet, kita ulang lagi. Anjay. Tuh, Mas kurang dapet Mas ekspresinya, agak sedikit didramatisir gitu loh. Ini Cut gitu. Itu, Oke, iya kan. oke. Nah, pada saat takziah kita juga tawarkan jasa, iya kan. Takziah itu dia mau pakai organ tunggal atau band. Bisa. Hah? Ya, kita mencoba. Ini kan masih saya belum publish ya, tapi saya sharing dulu gitu loh. Apakah yang Niat lah ya, iya, Bang. apakah yang saya lakukan ini Ya. punya market value atau enggak? Itu kan. Saya ngeband sama salah satu orang tua gitu kan. Iya. Dia tuh pernah sering ngomong tuh. Ah, Ngomongnya kayak gini tuh. Cara abang tuh benar, Bang. ah. Sorry. Maksud abang tuh benar. Iya. Cara abang yang pantai. Oh iya. Itu saya maksudnya ya. Orang tua tuh saya maksudnya ya. Iya. Oke. Iya, niat abang tuh benar. Niat, cuman caranya. Bener ya. Kurang ajar ya. Kurang aja. Itu. Iya. Oke. Ya gimana ya, Bang? Karena di kondisi kayak gini kan kita harus pinter-pinter cari celah ya. Kemarin kuliner jualan paket isoman. Iya kan? Makanan orang-orang yang untuk isoman. Ini jualan kan, ada sup ayam, sup kacang merah, segala macem kan. Nah, cuman permasalahannya itu adalah begitu saya sudah nyampe di tempat orang yang pesen, saya bingung. Apa? Mau ngasihnya gimana, nanti saya terpapar. Bluetooth lah. Hah? Gak bisa. Itu, iya kan? Sistem Bluetooth kan sekarang kan wireless, Iya. Bang. Di awal udah jalan, Bang, ada beberapa. Nah, tiba-tiba drop lagi karena sudah banyak yang orang-orang untuk yang lagi isoman hubungin kita di nomor ini, terus di Facebook kan banyak tuh. Iya. Iya kan? Tapi ada fotonya gitu loh. Wah, saya bilang nih pencitraan, saya bilang nih. Iya kan? Gratis. Habis lah. Habis yang itu gratis, yang kita Iya, cari untung jadi gitu. sulit, gitu kan. Saya bilang juga ke keluarga yang isoman, ini masakannya siap saji. Enggak, saya bilang, Mbak, ini kita masak dulu, kita olah dulu, enggak langsung siap saji tuh enggak. Diolah dulu kan, kita tahu kan. Terus
Terus kita juga harus tahu ini yang dia nih apakah cuma COVID apakah ada komorbid, kita juga harus tahu. Kan ada kalau orang diabetes kan makanannya nggak boleh manis-manis. Iya kan? Orang asma juga kan pasti beda kan. Itu. Ya pokoknya semua dijabanin lah, Bing. Susah. Iya, benar sih. Udah vaksin belum? Belum lah. Enggak, kemarin saya Jadi si Ibeng ini adalah salah satu anak metal yang sangat parno terhadap COVID. Parno sih enggak Bang, cuman takut lah ya, sama aja. Iya. Tidak perlu ditakutkan COVID itu, Beng. Kenapa harus ditakutkan? Meninggal lah. Enggak, nah itu nanti orang-orang jadi gini. Pro tuh nanti kematian ya? Enggak apa-apa. Pokoknya kalau kamu mau meninggal kasih tahu, Bang, mau meninggal. Jadi abang bisa kasih penawaran gitu loh. Bang, ini mau paket apa nih? Paket kematiannya gitu loh ya. Mau live streaming? Kalau misalkan mau online atau offline bisa. Dia kan biasanya pakai toa tuh, saya nggak mau JBL lah minimal. Oh, pakai sound gantung. Iya. Pakai sound gantung. Kita pakai rigging 10-12. Itu. Lantainya HPL dong. Iya, nggak pakai karpet enggak. Aman. Iya kan? Nah, tadi ngomong apa ya tadi? COVID. Vaksin. Ya vaksin kamu kan belum, harus vaksin lah ya. Ya tapi kan saya sempat kena Bang, jadi sebulan yang lalu lah saya kena kan. Ya saya tahu itu kamu bukan kena COVID, itu kamu kena flu. Iya tapi gejalanya sama Bang. Hah? Gejalanya sama. Loh kok nggak mati? Karena saya strong. Iya karena. I'm stronger than the Jadi COVID. gini, yang saya baca tuh ya, coronavirus itu kan ditemukan tahun 67 atau 65 ya. Itu flu biasa. Itu flu, woi dia minum ini naik saham nih. Gak apa-apa lah. Makanya ditutup pakai tangan. Oh iya naik saham. Ya kali-kali orang tua. Jadi kalau yang flu itu sebenarnya sama ya. Cuman nggak tahu gimana ceritanya. COVID ini dia betah banget gitu loh sama yang ada diabetes. Ada komorbid asma, TBC dia kayak betah banget. Tapi kalau sama-sama kita gitu kan, yang nggak ada penyakit yang ya maaf ngomong ya dengan bukannya saya sombong, kayak saya yang cuma punya penyakit mencret itu nggak mau dia. Bagi COVID, jijik deh. Iya kan, masa kita harus menghinggapi orang yang penyakit mencret, nggak level lah. Kita kan penyakit mahal. COVID-nya kan bilang gini, kita penyakit mahal, enggak deh. Kita penyakit intelektual. Intelek, masa mencret gitu loh. Harusnya kan TBC, asma iya. Kalau mencret nggak mau. Iya. Tuh. Jadi, tapi abang kemarin sempat kena kan? Enggak. Vaksin udah? Ya vaksin udah. Kalau nggak vaksin nggak bisa ngerjain event kemarin kan? Oh udah berarti ya? Iya, mau nggak mau. Apa efeknya? Hah? Apa efek vaksin? Nggak ada. Ya nggak ada kan. Terus kenapa orang banyak yang takut sama vaksin? Iya karena ada orang nakut-nakutin lah segala macem. Tapi itu emang kasusnya ada atau cuma ditakut-takutin? Ya nggak tahu ya. Ada sih. Ada yang di vaksin, ada gejala-gejala itu ada. Ya kan makanya kan orang atas juga pernah bilang kan kalau sebelum divaksin kan harus dalam kondisi fit gitu kan. Iya. Harus dalam kondisi yang memang benar-benar ya ready to go lah ibarat kata, bukan tidur cukup, makan oke, nggak sakit, pokoknya tekanan darah normal, baru vaksin gitu. Iya. Mungkin kebanyakan orang yang itu nggak mikirin itu sebelum vaksin, jadi yang main hajar-hajar aja, mungkin tadi malamnya begadang, tiba-tiba vaksin. Iya, drop dia. Jadi ya kalau masyarakat umum ya wajar lah ya ada ketakutannya segala macam ya. Karena masyarakat Indonesia ini Bang, kalau saya pikir sih lebih takut sama katanya daripada sih. Data gitu kan. Iya. Sedangkan kita kan harus berpedoman sama data kan. Kalau untuk hidup bermasyarakat kan harus data yang jadikan pedoman. Based on data ya. Based on data. Tapi kebanyakan hampir 80% orang Indonesia ini dia berpegang teguh sama katanya. Katanya tetangga. Nah, iya itu. Katanya. Terus mereka nggak cross check, nggak cross check, makanya dia nggak cari data. Gitu. Tapi nggak nyalain juga. Kadang simpang siur di media tuh kan, wah itu juga yang bikin. Sebenarnya yang lebih parnonya lebih ke semua serba online, sekali klik sudah buka situs ini, yang ini bicara ini satu tambah lah. Itu di Kebun Ros malah ada yang wafat bukan karena COVID, karena panik. Power of suggestion itu. Nah itu.
Iya kan? Jadi alangkah baiknya sebelum kita Sholat pengen- Jumat gitu. bukan gitu. Oh iya, oke. Mengisi saf yang kosong. Sebelum kita mau ngelakuin sesuatu itu sugesnya harus benar gitu kan. Bener, iya. Misalkan kita mau vaksin, kita harus suges kalau vaksin itu benar-benar membantu gitu kan. Kalau misalkan kita udah takut duluan terus kita vaksin pasti ngedrop. Iya, sama kayak ini anggota dewan pada ketakutan duluan sampai minta apa itu Ya, rumah sakit, ruang sakit. isolasi yang ICU segala macem 5 stars gitu ya. 5 stars. Iya, benar-benar. Nah itu kayaknya itu nggak tahu ya, itu kalau di ACC bahaya itu. Anjing. Kalau di ACC anjing gitu. Hah? Anjing kalau di ACC. Bukan anjing, harimau. Karena harimau yang kena COVID itu kemungkinan Singa. juga ya singa yang kena COVID itu juga kabarnya akan diisolasi di tempat yang sama dengan anggota dewan. Jadi bisa berjemur bareng, bisa senam bareng gitu loh. Nah itu kabarnya dari anggota Bisa dewan. mati bareng. Iya, anggota dewan kayaknya nggak jadilah kalau kita harus satu ruangan isolasi sama Ya kan harimau namanya- itu. Ya kan mereka kan orang anggota dewan kan anggaplah pemimpin lah, pemimpin dari sebagian. Iya itu kayaknya itu juga kayaknya apa ya sepihak ya, nggak semua ya Ya itu mungkin ya, pokoknya itu kan baru permintaan kan. permintaan. Kalau misalkan sampai, Tidak semua loh ya, itu tidak semua ya. Kalau misalkan memang sampai itu terjadi itu benar-benar anjing menurut saya. Lah iya. Lah Di saat masyarakat benar-benar anggota dewan yang lain juga kan banyak yang banyak yang kritik, banyak yang nggak suka gitu Iya. loh. Iya kan. Ya gitu. Itu gimana? Project Gita Cinta dari SMA. Oh, jadi ya ada salah satu bos event Bengkulu, Ah, dia nawarin kan itu pasti saya kan maksudnya. nggak tahu. Nggak, jujur aja bilang saya gitu loh. Iya, Apro katanya. Iya. Nah, nawarin pengen bikin proyekan band weddingan gitu kan. Ya BEM proyekan, tapi bukan saya yang nyanyi loh Iya, ya. benar, tapi bentuk band Bentuk untuk band. Kalau misalkan eventnya event organizer dapat job yang di deploy ya itu. Bukan bukan dari Vapro loh ya. Tapi itu dari? pribadi gitu loh. Oh, pribadi. Karena kenapa saya pernah terbersit gitu? Karena saya melihat band-band wedding band itu udah bagus di Bengkulu, tapi belum kena sebagai wedding band yang sebenarnya, Bang. Tolong jelasin, tolong. Udah pernah nonton film Adam Sandler sama Drew Barrymore nggak? The Wedding Singer. Oh iya, Itu ya. Jadi kalau sekarang yang saya lihat band-band wedding di Bengkulu itu kan bagus-bagus. Cuman kadang si vokalisnya itu, iya, abis nyanyi, dia ngomong, baiklah untuk para tamu undangan yang sudah hadir, silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Terus dia nyanyi lagi tuh, nyanyi 2 lagu, 3 lagu, udah gitu. Selamat datang untuk yang baru memasuki gedung di dalam acara pernikahan, katakanlah Ame dan Iit misalnya kan, gitu kan? Iit, ya. Itu lagi. Nanti dia ngomong lagi, udah 2-3 lagu, balik lagi. Untuk yang baru datang silakan mengunjungi jadi meja. monoton Monoton. gitu ya. Harusnya nggak kayak gitu loh. Iya kan? Seharusnya ya sebagai vokalis kan harus menjadi apa ya? Iya, vokalis band itu baik itu band wedding, band apa, vokalis band itu dia fungsinya itu dia juga MC. Selain dia frontman ya, dia juga MC. Dia harus tahu kondisi, banyak gitu, harus cerdas. Nah, bukan berarti saya ngajak kau jadi vokalis ini kau cerdas, enggak. Saya agak berat mengakui itu gitu loh. Iya, Nggak memang ada. berat Iya. itu memang Bang. Saya Tapi sengaja ngajak vokalis tuh yang memang kehidupannya memang tidak layak gitu loh. Memang untuk mengangkat harkat dan martabat. Iya kan, Mek? Anjay. Itu. Enggak kayak gitu, tapi gimana ya? Vokalis itu memang seharusnya memang benar harus vokal. Namanya kan iya. juga best wordnya kan vokal, gitu. Iya. Jadi harus vokal gitu. Enggak cuman itu yang saya pikir di Bengkulu ini banyak vokalis yang suaranya bagus-bagus luar biasa banget. Cuma nggak bisa ngomong. Nah iya, bisa nyanyi nggak bisa ngomong, itu udah klise. Iya. Iya. Ibarat kata kan jadi Tapi ada loh band-band wedding yang bisa ngomong, cuman belum porsi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau band-band wedding itu kan dia sebagai vokalis, bahkan dia cewek cowok kan. Ya. Dia tuh bisa bercerita tentang pada saat antara jeda satu lagu dia cerita tentang makna cinta, makna rumah tangga, iya kan. Terus cerita juga sebelumnya dia bisa datang dulu ke mempelai, cerita dong ini apa sebelum kenalan sama Aktif ini lah gimana? ya. Ya aktif. Ini bahan kita untuk besok nyanyi juga gitu loh. Jadi selama ini kan kalau wedding band kan orang datang dilewatin aja gitu loh. Tidak pernah jadi
point of public center kan, nggak pernah kan, cuma sekedar band penghibur, padahal dia wedding band itu bukan sebagai band penghibur, wedding band gitu loh, iya kan, yang memberikan atmosfer bahwa itu adalah the real royal wedding untuk king and queen for a day. Oh, jadi berarti kalau misalkan pengen lihat pernikahan itu berkualitas itu kan penunjang salah satu penunjang utamanya itu ya band weddingnya tadi. Band, nggak cuma sebagai band penghibur ya, tapi vokalisnya juga bisa. Makanya nanti kalau memang kita cinta tuh jalan, iya kan, harus ada survei ke yang mau nikah nih, duduk berdua, ketemunya kapan, nih cerita yang nggak disukain apa anda. Jadi pas ngobrol, pas perform tuh ada bahan, ada ngobrol. Nah jadi penonton tuh ngelihat band gitu loh, iya kan, karena itu kan nggak mungkin diceritain oleh MC kan, benar-benar. Akan makan durasi kan. Terus yang saya penasaran itu kenapa namanya harus Kita Cinta dari SMA? Karena lagu-lagu yang akan dibawain itu adalah lagu-lagu yang zaman dulu. Segmented dong. Lah iya, yang datang di undangan itu kan kebanyakan orang tua daripada BG, daripada bener kan itu. Tapi kalau dia minta dangdut gimana? Ya nggak masalah. Siapa nyanyi? Ya nggak tahu ya, kalau sekarang kan kebijakan kalau selama pandemi kan penonton nggak boleh undangan nggak boleh nyanyi kan. Benar. Itu. Ya. Tiba-tiba maju minta oleh-oleh. Nah itu ya makanya saya pakai kamu jadi vokalis itu karena kan kamu kan multitasking. Iya kan? Multi level marketing itu. Aduh, hujannya berhenti nih. Oh iya. Nah, mau mandi hujan? Enggak. Ya jadi ya apa ya? Ini saya tahu ini buka HP kenapa ini? Apa? Mau lihat contek. Iya. Maklum udah tua, Beng. Iya. Contekan. Iya kan. Oh iya, saya tadi juga ada ya. Lupa. Kalau bisnis kopi gimana ya? Bisnis kopi ya? Kopi itu saya kasihan itu banyak teman-teman yang bikin usaha-usaha apa? kafe kopi itu. Kopi itu Bang, saya termasuk salah satu pecinta kopi, tapi kopi yang sudah diaduk, daur ulang. Bukan daur ulang, maksudnya udah di mix and match gitu kan. Kopi mixingan lah ibarat kata, bukan kopi. Kalau kopi hitam ya pasti di rumah, tapi saya nggak bakalan jauh-jauh ke kafe cuma buat ngopi hitam gitu. Karena di rumah saya pasti udah bisa bikin sendiri dengan racikan saya sendiri yang sudah pasti sesuai sama lidah dan pemikiran saya gitu. Cuman saya kalau misalkan ke kafe, saya pasti cari yang nggak ada di rumah. Contohnya ya itu kopi-kopi mixing gitu kan, kayak cappuccino, latte, frappuccino, bla 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 dan lain-lain gitu kan. Nah jadi untuk ini balik ke PPKM lagi? Enggak, mau bikin usaha kopi-kopi gitu. Oh iya, nah itu sekarang kan lagi naik nih. Dulu naik turun sekarang, Beng, gara-gara pandemi ini banyak yang habis jualan. Kita kan nggak berbicara masalah PPKM lagi nih kan ya, bukan masalah pandemi lagi kan. Kita kan pandemi masih panjang loh ini sampai ini. Sampai akhir tahun ini. Tapi maksudnya tuh masa pergerakan kopi dulu di tahun 2017 ke bawah nggak ada kedai-kedai kopi itu. Iya, sekarang ada kan? Ya mungkin ada di satu kedai itu pasti ada yang jual kopi, tapi nggak menjadi main menu-nya gitu. Kayak misalkan sekarang kan tempat saya biasa nongkrong ada coffee corner gitu kan. Kenapa harus namanya coffee gitu? Coffee corner nama itunya. Ya nggak mungkin juga dibilang bandrek corner, Beng. Ya itu makanya karena kan? Mereka menjadikan kopi itu sebagai main menu-nya, Bang. Jadi memang apa namanya itu? Kopi itu yang sekarang lagi menjadi puncak. Ini kita lagi di mana ya? Kita lagi di jalan tol. Jalan tol ya kayaknya nih. Ya, kita lagi di Jagorawi. Nggak tahu iya, Jagorawi. Ya biasalah. Iya. Jadi intinya itu balik lagi kopi. Kalau saya pengen ngopi, sekarang aksesnya sudah mudah. Iya, tapi kalau saya juga berapa kali datang ke tempat kopi selalu diusir, Beng. Iya, karena PPKM, Bang. Bukan. Kenapa? Saya pesan 1.001, Beng. Nggak ada, Beng. Iya. Ya itu tadi, makanya saya bilang sama Bang tadi. Saya datang tempat kopi kan. Pagi, Mas. Malam, Mas, gitu kan. Datang situ kan. Begitu udah duduk, pesan ada 1.001 enggak? Balik aja, Mang. Dipanggil Mamang. Kate kau. Mamang. Jauh-jauh sini. Aduh. Ya itu makanya kan pasti setiap coffee shop itu kan pasti ada satu menu yang dijadikan chef recommendednya atau bartender recommendednya kan. Nah itu dicoba. Kalau abang jauh-jauh datang minus 1.001 ya abang main ke rumah. Nah itu. Sulit.
Jadi nggak ada rencana vaksin? Ada pasti, cuman kemarin dia kenapa nggak di Jos? 3 bulan setelah sembuh. Kontol. Setelah sembuh apa? Kamu sakit apa? Nggak ada sakit nih. Ini apa kan kemarin kan sempat gejala-gejala COVID itu ada, walaupun saya nggak berani. Itu cuma flu, Mek. Iya. Lebay. Bukan masalah lebay. Kehilangan penciuman. Kehilangan rasa. Terus kehilangan cium kopi nggak bisa. Parfum. Saya berak aja nggak cium, Bang. Kalau duit? Ya saya nggak sampai sedetail itu. Mau cari duit dulu mau cium gitu kan. Biasanya kalau indera penciuman hilang, itu untuk duit nggak hilang. Ya karena kalau misalkan itu berarti dia sehat, Bang. Sebenarnya kalau indera penciuman hilang, indera perasa hilang pada saat orang kena apa tuh namanya flu, COVID, ya itu imunnya jalan kan, Mek, namanya? Iya, semangat lah dia jadi. Enggak, imunnya lagi berjalan, lagi kerja. Iya. Itu nggak perlu ditakutkan, justru bagus gitu loh. Iya. Oke. Itu masa sih anak metal takut sama COVID? Gak takut loh, Bang. Hah? Apa yang gak takut penyakit? Aduh. Jadi intinya itu kalau pengen vaksin nantilah. Untuk make sure aja 2 bulan lagi lah saya vaksin. Itu. Kemarin saya browsing penasaran kan. Saya ketik di Google, coba cek di Google ya. Obat flu pertama kali di dunia itu nggak ada. Padahal Google itu kan semua ada ya, bisa menjawab ya. Tuh, kalau nggak percaya tuh, kalau nggak percaya, obat flu pertama di dunia nggak ada. Makanya kan saya lagi cari tuh, flu di Spanyol, ya. Terus setelah beberapa lama, kan sudah selesai tuh pandemi flu di Spanyol. Saya cari tuh, yang menyebabkan flu di Spanyol tuh reduce, turun, apakah karena ada obat atau apa? Ternyata herd immunity. Apa itu? Herd immunity itu daya tahan tubuh seseorang, tapi dibantu oleh vaksin. Jadi saya berpikir herd immunity itu sama kayak kita teori Darwin lah, teori evolusi. Kalau yang mati, ya artinya memang daya tahan tubuhnya nggak kuat, itu loh. Kalau dia hidup, ya artinya daya tahan tubuh dia kuat, itu herd immunity. Nah, cuman untuk menstabilize itu dibantulah vaksin untuk mendorong antibody. Nah, jadi saya tuh berpikir gini, Ben. Saya nggak berpikir yang apa-apa ya. Saya berpikir satu, artinya pandemi ini itu seakan-akan membuat dunia ini memotong satu generasi, Ben. Dipotongnya semua generasi yang penyakitan lah, maksudnya kayak gitu ya. Bahasa kasarnya, jahatnya COVID ini. Seleksi alam. Jadi setelah next generation-nya itu yang kuat. Nah, yang di Spanyol juga kayak gitu kayaknya. Tapi bener, jahatnya COVID. Kenapa kita harus takut sama COVID ya kan? 2018 saya selamat dari jentikannya Thanos. Itu beda, itu bukan urusannya itu. Iya benar kan? Lah iya benar. Thanos begini setengah hilang, Bang, setengah populasi, saya selamat. Kamu tuh terlalu banyak hidup dalam dunia fantasi sih. Kita kan berbicara realita. Jahatnya COVID itu adalah memangkas satu generasi. Generasi yang ya penyakitan, termasuk orang tua kita dipapas habis. Jadi tinggal orang-orang yang sehat ini. Iya kan? Walaupun kita kadang sedih juga ya. Saya kemarin tuh ada di grup-grup WA, grup Facebook rame kan. Buat kamu yang nggak percaya COVID, anti COVID segala macam kan. Saya cuma nepuk jidat. Kenapa harus bikin kayak gini gitu loh? Iya kan? Cuma orang tolol yang nggak percaya COVID. Artinya dia nggak pernah belajar di sekolahan dengan baik dan bebeneran. COVID kan ada emang. Iya kan? Yang tidak dipercayain orang itu adalah how we manage. Itu aja. Pertama memanage fasilitas kesehatan, kemampuan SDM kita, teknologi untuk itu aja. Dan sekarang salah satu teman saya bilang, kemarin kita heboh sama COVID yang menyerang orang yang komorbid. Iya kan, kalau sudah ada komorbid, bawaannya udah lillahi ta'ala lah. Kalau sudah wafat, ya sudahlah, ajal udah nyampe. Sekarang ada baru lagi, kemarin tuh yang baru-baru kan, yang tabung oksigen. Nggak ada. Nah itu juga bingung. Tabung oksigen
Tapi saya nggak bisa nyalain siapa-siapa karena memang kayaknya nggak cuma Indonesia ya, negara lain juga banyak yang nggak siap kan. Iya. Tiba-tiba dapat yang kayak gini kan. Nah kembali lagi ke Thanos, harusnya Thanos tuh kalau dia nggak jentikin itu kita nggak dapat pandemi gitu loh. Bisa nggak diputar lagi ya? Tapi, masuk ini quantum dimension gitu loh. Bukan salah Thanos juga sih. Sebenarnya salah itu adalah Indonesia juga, Bang. Kenapa? Karena dia COVID ini ada setelah sang penguasa tatanan dunia itu ditangkap polisi. Bener kan? Si itu ya, siapa namanya? Nggak tahu siapa. Sunda Empire. Ya, pas dia masuk penjara langsung COVID merajak sampai dunia. Nah itu. Kan? Jadi ya salah satu cara, mungkin kalau berandai-andai ya, kalau kita balik lagi ke film, harusnya kita butuh ini nih, Lang. Hah? Kita butuh Lang, Ant-Man. Oh, Lang. Iya, dia kan bisa mengajak kita untuk kembali ke masa lalu tuh dengan alatnya tuh di mobil tuh, yang mobil odong-odong es krimnya. Tar dulu. Quantum. Itu kan bukan ke masa lalu, Bang. Iya, merubah lagi ke masa lalu. Iya dong, dibalikin lagi. Enggak lah, dia tuh dia tuh cuma bisa mengecil sampai lah lebih kecil dari atom sampai ke molekul. Nah, di dalam molekul itu tidak ada yang namanya relativitas waktu. Iya. Jadi makanya dia terperangkap di situ, dia selamat dari jentikan Thanos. Setelah itu dia keluar kan? Keluar. Karena ada tikus yang... Gimana dapatnya batu cincin Raflisa segala macam Thanos? Kan dia dapat lagi kan? Iya, tapi iya kan itu. bukan si itu. Nah itu Scott kita, Lang itu. nah itu Scott Lang sih namanya. Scott Lang iya, makanya kita dari anggota dewan lah minta tolong, ya kan, ke Marvel. Gimana itu alat kita bisa pinjam? Kita balik lagi ke masa yang sebelum itu, iya. gitu loh. Kayaknya abang Kejadian itu kan sebelum yang di Depok tuh kalau nggak salah. berarti abang ini terlalu banyak hidup di dunia fantasi. Iya kita kan berpikir ilmiah bisa, tolol juga bisa, gitu loh. Iya kan? Ingat tolong, ingat limbah. Ah, iya. Mana Itu. limbah itu? Limbat itu nggak tahu ya. Itu kenapa orang nggak bisa kena COVID ya? Karena dia itu adalah Karena COVID nggak mau hinggap sama dia. COVID itu nggak bisa ketemu dengan penyakit menstruat dan herpes. herpes. Ya benar, dia tuh adalah, Limbat herpes. Benar, dia selain herpes dia juga Lion King. Iya, Lion King. Jadi kalau ada orang penyintas COVID, Limbat tuh penyintas herpes dia. Survivor ya. Survivor. Itu. Oke deh, kayaknya ini adalah perdana kali ya kita bikin di posisi Iya ini. nih. Saya juga nggak tahu nih kita bikin kayak gini buat apa gitu Nggak ya. tahu lah, pokoknya kita berharap yang nggak tahu, pokoknya berharap. Kalau saya sih di Pocica ini, baik itu yang di YouTube atau yang di Anchor.fm di channel podcast, saya sih nggak minta banyak-banyak ya karena saya cukup tahu diri lah ya. Paling nggak ya dapat 1 miliar subscribers lah gitu. Kalau saya sih nggak terlalu. Kalau dapat segitu, Kalula Studio pindah ke belakang. Pindah ke belakang. Tapi kalau bukan pindah gedung. Kalau saya pribadi sih, saya tuh nggak. Kalau subscriber sih bebas ya. Kalau mau subscribe ya alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa. Yang penting viewersnya aja. Iya. Karena saya tuh pengen ngomong didengar orang. Oh, gitu ya. Obrolan saya nggak penting-penting banget kan. Iya. Pocica kan juga ini. Iya sih. Ya tapi nanti di next. Kalau sekarang kan kita masih trial nih, jadi kita ngobrol masih berdua. Besok-besok ada ini, ada teman juga. Ada tamu juga, kita ajak ngobrol. Kan, Ngobrol-ngobrol. Kesini coba-coba gitu kan. Iya. Ya, jadi nanti jangan lupa dipantengin aja gitu kan. Saya dari kemarin kan saya di rumah terus tuh. Iya kan, mau kemana-mana nggak bisa, mau ketemu klien nggak bisa. Tidak ada anggaran, semua refocusing. Jadi saya di rumah sampai Kila ngomong sama istri kan, sama Encim, Mami katanya, Dedi ini sudah pengangguran ya katanya. Buset, saya bilang di rumah terus makan tidur nonton, itu loh. Jadi sudah dibilang pengangguran, gitu loh. Duh, sedih kadang saya itu. Cuman ya gimana ya? Ya nggak apa-apa lah. Ini salah satu
produktivitas yang kita coba untuk lakukan Iya. kan di masa PPKM ini daripada kita nggak ada kerjaan. Benar. gitu Nah, kan. terus salah seorang temen juga, itu penggemar Mandy Moore, namanya Ricky. Nah, namanya Ricky itu salah satu penggemar Mandy Moore. Dia pernah nonton Mandy Moore itu waktu dia di Smea, nggak salah. Kita pernah main di Smea. Kita pernah main di Smea ya, sama si Eci itu ya. Nah, jadi hari Minggu kemarin Kila sama Fafa mau main sepedaan, kita ke situ, ketemulah sama dia kan, Bang Niko katanya. Siapa ya? Ricky bang. Sanners kan. Ngobrol. Apa kegiatan bang? Gak ada lagi gini. Mau cerita lah kondisi kayak gini kan, cerita gini. Nah, dia ngomong, kenapa abang nggak siaran lagi? Susah radio sekarang, iya kan? Susah lah kondisi ekonomi begini. Udah bang, bikin podcast aja. Itu ceritanya tuh ya kan abang kan hobi ngomong gitu kan. Iya deh. Oh iyalah. Makanya begitu itu hubungin ini tukang pempek. Tukang pempeknya lagi training sabun. Dani. Dari tukang pempek jualan sabun. Tukang Dani mie ayam juga. Iya, dia tuh nggak tahu ya. Dia tuh nggak pernah bisa lepas dari pekerjaan yang bau cabul aja gitu loh. Sabun. Oke lah kalau gitu kayaknya kita udah setengah jam lebih ini ya. Macam lebih lah ya. Ya. Tapi besok lah kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Ya. Nanti kalau yang yang memberikan respon ke Pocica. Ya kalau bagus ya kita lanjutin, kalau enggak ya kita jualan sabun. Jualan sabun, ngikut sama Dani. Iya kan? Iya, makanya intinya ditunggu aja. Kita nggak nunggu sih. Bisa lagu ini nggak, Geisha? Yang? Nina membuatku dengan manja, apa tuh? Aku apa itu? Nggak tahu ya. Lagu Geisha. Yang mana? Apa sih lagunya, Pak? Dengan manja, aku bukan yang pertama cinta, beri segalanya, darah muda, gitu. Nah, itu satu lagi tuh, ya. Orang Indonesia itu harus paham masalah COVID. Dari zaman dulu, ya, itu pemerintah Indonesia sudah memberikan gambaran tentang COVID di Indonesia. Tapi orang Indonesia nggak iklan-iklan tentang COVID banyak, Bang. Di TV swasta. Lagunya sudah ada. Cuman orang Indonesia nggak lagu COVID. Apa? Ada lagu COVID yang di iklan-iklan TV nasional. COVID. Sekali COVID. Tetap COVID. Gitu. Saya tahu ini plesetan, tapi saya coba promosi. Ayo. Oke, kelamaan nih kayaknya. Ya, sudah. Kali ya. Aduh, Oke, ya udah. Ya udah pamit lah pokoknya. Kita udahan dulu ya. Ketemu di Pocica chapter 2. Ketemu jangan chapter 2. Nanti kita ribet kalau dia sudah chapter ke 100. Iya kan? Oh, iya. Ketemu di episode Pocica selanjutnya. Ya. Tontonin terus di channel YouTube-nya Pocica Bengkulu bersama Abang Ibeng. Terus juga di anchor.com/ Ferdinand Niko Boza Ferdinand pakai D. gitu, ya. Oke. Sip. Ini Abang, saya Ibeng. Kami Abang Ibeng. Ya. Abang Ibeng Ame. Gitu.